Ini adalah pria tanpa tubuh, tapi masih hidup, otak yang cacat, jantung dan paru-paru masih utuh, begitu pula tangan kanannya masih utuh. Ini adalah satu-satunya bagian tubuhnya yang tersisa. Prostetik berteknologi tinggi milik Dr. Nathan. Ganti bagian lain yang rusak. Alex Murphy adalah robot tercanggih. Ketika dokter mengaktifkan otaknya, Murphy dengan curiga menilai situasi di sekitarnya. Saya pikir saya masih di rumah sakit. Dokter secara bertahap melepaskan kendali atas tubuhnya. Lihatlah bagian mekanis di atas dan di bawah tubuh Anda. Murphy menjadi penasaran, berjalan di sekitar laboratorium. Ketika saya tahu penis saya telah dicabut, emosinya menjadi semakin gelisah. Lalu dengan tegas berlari keluar dari laboratorium. Melihat itu dia menolak untuk diam. Dokter harus mematikan listrik. Ketika aku bangun lagi, Murphy akhirnya melihat dirinya sendiri. Dia tidak peduli seberapa maju dia. Saya hanya ingin mati. Saya dapat melihat bahwa emosinya hampir kehilangan kendali. Dokter menyebutkan istri dan anak Murphy. Jika dia terus seperti itu, keluarga harus menanggung lebih banyak penderitaan. Setelah semalaman berpikir, Murphy akhirnya menerima kenyataan. Kemudian para insinyur mulai menguji kemampuannya. Karena otak mengganggu penilaian program, Murphy bereaksi jauh lebih lambat dibandingkan robot. Hasil ini membuat sang bos tidak senang. Dia membutuhkan tonggak sejarah bagi perusahaan. Tunjukkan kepada orang-orang biasa kekuatan robot. Atas permintaannya dokter menanamkan serangkaian chip di kepala Murphy. Tidak lama setelah tes kedua dimulai. Kali ini Murphy harus menghadapi 54 musuh sekaligus. Saat topengnya terlepas, pertarungan resmi dimulai. Dibandingkan terakhir kali, reaksi Murphy telah meningkat secara signifikan. Ini seperti berjalan-jalan. Setiap kali dia mengambil tindakan, dia tidak ragu sama sekali. Setiap peluru membunuh satu musuh. Dr. Nathan memberitahu bosnya, kali ini dia tidak hanya mengupgrade perangkat kerasnya, ubah logika pertarungan. Ketika berhadapan dengan kehidupan sehari-hari, otak Murphy mendominasi tubuh ini. Saat topeng jatuh, masuk ke mode pertempuran. Program ini akan mengambil alih tubuhnya. Agar Murphy tidak mengetahuinya, saya pikir saya sedang mengendalikan pelatuknya. 53 robot dengan cepat dihilangkan. Hanya insinyurnya yang tetap keras kepala. Apa yang terjadi jika bola listrik diserang? Kami juga sangat ingin tahu. Hanya satu objek yang tersisa, tidak ada objek yang tersisa. Penampilan Murphy, dengan cepat menarik perhatian publik. Kesempatan itu juga dimanfaatkan oleh bos. Mempersiapkan konferensi pers besar. Sebelum penampilan resmi, PhD akan memberikan informasi kejahatan di seluruh jaringan. Itu semua diunduh ke otak Murphy. Tonton video korban sebelum meninggal. Dia tidak tahan dengan rangsangan itu. Saat kegagalan sistem tampaknya akan datang. Dokter harus mengurangi kadar dopamin secara signifikan. Menyembunyikan emosinya, mengubahnya menjadi zombie. Setelah diedit, Murphy sama sekali tidak bisa melihat istri dan anak-anaknya di hadapannya. Wajahnya tidak berubah, dia berjalan menuju konferensi pers. Thomas, kamu telah ditangkap. Meskipun beberapa masalah kecil terjadi, namun penampilan Murphy sangat sukses. Untuk meningkatkan tingkat dukungan, dia mulai menangani kasus di kantor polisi. Saat menangkap tersangka buronan, istrinya segera mengetahui kelainannya, segera pergi memblokir tengah jalan. Aku harus pulang. Clara memintanya untuk memberi jalan. Anda harus berbicara dengan David. Sekarang saya memiliki 3 subjek kriminal. Murphy mendengarku. Aku tahu kamu ada di dalam. Menganalisis keadaan kecemasan. David tidak pergi ke sekolah. Malam itu, bayi itu bermimpi. Pada malam kejadian itu, anak laki-laki itu sangat ketakutan. Saya mohon padamu. Murphy mengabaikan permintaan istrinya, duduk di atas sepeda motor dan terus menangkap tersangka. Tapi dalam perjalanan, dia kembali menentang perintah untuk kembali ke rumah. Selidiki video dari hari kecelakaan itu. Saat ini, dokter menyadari bahwa dopamin berkurang. Telah kembali ke tingkat normal. Surat wasiat Murphy membayangi pertunjukan itu. Segera dia menemukan markas rahasia Markus.
Setelah serangkaian penyelidikan, Murphy langsung bergegas ke sarang Markus. Namun pihak lain menerima kabar itu lagi. Ingatkan Junior untuk bersiap, namun Murphy tidak lagi sama. Waktu singkat 2 menit, semua penjahat dimusnahkan. Melalui senjata di darat, Murphy mengidentifikasi pemasok senjata. Dia segera kembali ke kantor polisi, lalu langsung masuk ke kantor polisi. Tanpa diduga, polisi menerima suap untuk mendapatkan salinan senjata pemerintah di pasar gelap. Untuk menghentikan Murphy melanjutkan penyelidikannya, lagi berencana meledakkan mobil. Kedua polisi itu masih ingin protes. Tapi dalam sekejap mata ia dikalahkan. Ditanyai oleh Murphy, mereka mengungkap siapa dalang di balik kejadian ini. Tanpa diduga, itu adalah pemimpin mereka. Murphy dengan marah menyerbu ke kantor direktur, lalu mengarahkan pistol ke arahnya. Dokter yang menyaksikan hal ini mematikan listrik di kejauhan. Pemilik perusahaan mengatakan ini adalah peluang bagus untuk promosi. Polisi manusia akan melakukan hal-hal buruk. Tapi robot tidak seperti itu. Seperti yang diharapkan setelah propaganda perusahaan, dukungan masyarakat meningkat, segera menghapuskan undang-undang tersebut. Perusahaan juga menerima 600 miliar pesanan. Sudah sampai pada titik ini, hanya ada satu lubang yang tersisa dari semuanya, yaitu Murphy. Setelah kamu mengatakan yang sebenarnya, perusahaan akan kehilangan pesanan ini. Jadi bosnya menanyakan Dr. Nathan, jangan pernah membangunkan Murphy. Gelar doktor pura-pura dibiayai selama 10 tahun. Menyetujui permintaan ini. Setelah kembali ke laboratorium, masih ribut Murphy. Pada saat yang sama, bos selalu gelisah. Jadi biarkan orang-orangku berurusan dengan Murphy. Satu sisi menculik istri dan anak-anaknya. Tetapi saat ini Murphy menyerbu masuk ke dalam gedung perusahaan. Hadapi pengepungan robot yang terus-menerus, armor Murphy akhirnya menyerah. Dia hanya bisa berbalik dan lari ketika dia akan dikalahkan. Rekan satu tim pergi ke gedung dan berdiri di depan robot. Karena kamu membawa gelang tanda pengenal, program ini tidak mengizinkan robot untuk menembak. Memanfaatkan kesempatan ini, Murphy mencapai atap. Saat ini, bos sedang bersiap untuk membawa istri dan anak-anaknya pergi. Murphy mencoba menghentikan lawannya, namun lawannya memiliki gelang identifikasi. Dia bahkan tidak bisa mengangkat senjatanya. Bos mengambil pistolnya, bersiap untuk menghabisinya sendiri. Jika saya senang, saya bisa menargetkan keluarga Anda. Saya bisa membunuh mereka, tapi pada dasarnya Anda tidak kompeten karena kenyataannya memang begitu. Kamu hanya robot. Murphy kemudian dibawa untuk diperbaiki, menjadi satu-satunya polisi robot.